Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denisa Fatimah Afdal dengan NIM channel 020004. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep persediaan atau inventory dalam akuntansi pajak. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian persediaan. Pada umumnya, persediaan mencakup barang jadi yang telah diproduksi atau barang dalam penyelesaian, termasuk bahan serta perlengkapan yang akan digunakan dalam proses produksi. Dalam perusahaan dagang, persediaan meliputi barang yang dibeli dan disimpan untuk dijual kembali. Sedangkan dalam perusahaan jasa, persediaan termasuk biaya jasa seperti upah dan biaya personalia lainnya yang berhubungan langsung dengan pemberian jasa. Baiklah, di sini yang kedua, jenis persediaan. Yang pertama, bahan baku dan bahan perlengkapan. Biaya perolehan bahan baku terdiri dari harga pembelian, ongkos angkut, biaya gedung, dan biaya lainnya yang berhubungan dengan penyimpanan sampai bahan tersebut dipakai dalam produksi. Yang kedua, barang dalam pengolahan. Barang dalam pengolahan adalah barang yang masih dalam tahap penyelesaian. Untuk menyelesaikan produk tersebut, perusahaan masih memerlukan tambahan pekerjaan sehingga membutuhkan biaya tenaga kerja dan biaya tidak langsung lainnya. Yang terakhir, yang ketiga, barang jadi. Barang jadi adalah produk yang telah selesai diolah dan siap untuk dijual. Semua biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya tidak langsung telah selesai dibebankan. Sistem pencatatan persediaan. Sistem pencatatan persediaan ada dua. Yang pertama, sistem periodik. Dalam sistem periodik, persediaan dihitung dengan melakukan inventarisasi pada setiap akhir periode. Hasil perhitungan tersebut dapat dipakai untuk menghitung harga pokok penjualan atau HPP yang pada gilirannya dipakai guna menyusun laporan keuangan. Yang kedua, sistem perpetual. Sistem perpetual dapat menyajikan keterangan mengenai persediaan dan HPP secara terus-menerus tanpa inventarisasi. Hal ini dapat dilaksanakan karena setiap transaksi yang berhubungan dengan persediaan selalu dicatat sedemikian rupa sehingga rekening persediaan senantiasa menyajikan saldo persediaan fisik. Metode penilaian lainnya. Basis kompetisi. Metode penilaian lainnya yaitu ada dua. Yang pertama, berdasarkan harga perolehan. Harga perolehan terdiri dari 4, yaitu metode identifikasi khusus, metode masuk pertama keluar pertama, masuk terakhir keluar pertama, dan yang terakhir metode rata-rata. Yang kedua, berdasarkan estimasi ada dua. Yang pertama, metode laba kotor dan metode eceran. Persediaan akuntansi pajak. Dari sisi praktik akuntansi komersial dan akuntansi pajak, tidak ada perbedaan prinsip dalam metode pencatatan yang dapat digunakan. Tidak ada perbedaan prinsip dalam metode pencatatannya, sehingga metode pencatatan yang dapat digunakan adalah sistem perpetual, baik rata-rata maupun FIFO, atau metode pencatatan fisik yang telah dijelaskan dalam penjelasan pasal 10 ayat 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Namun demikian mengacu pada batang tubuh pasal 10 ayat 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan tersebut, bahwa persediaan dan pemakaian persediaan untuk menghitung harga pokok dinilai berdasarkan harga. Yang terakhir, menghitung nilai persediaan akhir. Dalam akuntansi terdapat dua teknik penghitungan persediaan akhir yang biasa digunakan, yaitu metode laba bruto dan metode harga eceran. Kedua metode ini sama sekali tidak tersinggung dalam perpajakan. Hal yang menjadi pertanyaan adalah apakah kedua teknik tersebut diperkenankan dalam perpajakan? Kedua metode tersebut dapat digunakan sesuai dengan kondisi perusahaan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.